Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Rahmatila dengan NIM 19B2311067. Kali ini saya akan mempresentasikan laporan praktikum mata kuliah survei konsumsi pangan dengan topik analisis asupan gizi menggunakan Food Recall 24 Hours. Presentasi ini disusun oleh saya sendiri dan merupakan salah satu tugas dari survei konsumsi pangan. Gizi merupakan indikator penting dalam kesehatan masyarakat. Salah satu cara untuk menilai status gizi adalah melalui survei konsumsi pangan. Metode yang digunakan dalam praktikum ini adalah Food Recall 24 Hours, yaitu metode di mana responden diminta mengingat dan melaporkan makanan serta minuman yang dikonsumsi selama 24 jam terakhir. Metode ini sederhana, tidak membebani responden, dan mampu memberikan gambaran detail mengenai asupan zat gizi. Ada 3 rumusan masalah yang dibahas dalam praktikum ini. Yang pertama, bagaimana pelaksanaan metode Food Recall 24 Hours pada responden individu maupun kelompok. Yang kedua, bagaimana hasil konsumsi responden individu jika dibandingkan dengan angka kecukupan gizi atau AKG. Dan yang ketiga, bagaimana gambaran pemenuhan zat gizi makro dan mikro pada kelompok responden berdasarkan metode ini. Tujuan praktikum ini adalah untuk memahami cara pelaksanaan Food Recall 24 Hours, menganalisis kecukupan gizi individu dibandingkan dengan AKG, mengetahui rata-rata pemenuhan zat gizi makro dan mikro pada kelompok, serta untuk melatih keterampilan dalam mengumpulkan data konsumsi pangan dengan metode yang digunakan. Praktikum ini dilaksanakan di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga pada 2 kesempatan, yaitu recall makanan hari Minggu 24 Agustus 2025 yang dilakukan recall pada hari Senin, dan recall hari Selasa 26 Agustus 2025 yang dilakukan recall pada hari Rabu. Sasaran penelitian adalah 17 mahasiswa perempuan dengan fokus analisis pada satu responden berinisial SDT dengan usia 20 tahun. Metode yang digunakan adalah Food Recall 24 Hours dengan perbandingan hasil asupan terhadap angka kecukupan gizi atau AKG tahun 2019. Berdasarkan hasil recall hari Minggu, responden cukup banyak mengonsumsi protein hewani, nasi sebagai sumber karbohidrat, serta beberapa sayuran dari sup merah yang dibuatnya. Sedangkan pada recall hari Selasa, konsumsi responden jauh lebih sedikit dan kurang bervariasi, dengan menu utama hanya nasi goreng dan jus alpukat. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan besar pola makan antar hari. Jika dibandingkan dengan AKG, rata-rata pemenuhan zat gizi makro responden hanya sekitar 53% untuk energi, 76% untuk protein, 76% untuk lemak, dan hanya 39% untuk karbohidrat. Pemenuhan serat sangat rendah, yakni hanya 9%. Dari zat gizi mikro, yakni kalsium, zat besi, vitamin A, vitamin C, dan folat, masih jauh di bawah standar AKG meskipun ada sedikit peningkatan pada folat dari konsumsi jus alpukat pada hari Selasa. Pada 17 responden kelompok, hasil menunjukkan sebagian besar zat gizi makro dan mikro belum terpenuhi sesuai AKG. Misalnya, energi rata-rata hanya terpenuhi sekitar 50 hingga 60%, sementara kalsium dan vitamin C juga masih sangat rendah. Namun, protein pada beberapa responden justru berlebih hingga lebih dari 100% dari angka kecukupan gizi atau AKG. Dari hasil ini dapat dilihat bahwa pola konsumsi mahasiswa masih belum seimbang, asupan protein dan lemak cenderung lebih tinggi dibandingkan kebutuhan, sementara serat, vitamin, dan mineral masih sangat rendah.
Hal ini menunjukkan risiko kurang gizi mikro meskipun asupan energi dan protein cukup. Faktor pola makan sehari-hari, preferensi makanan, dan variasi menu sangat mempengaruhi hasil recall, termasuk juga ingatan responden yang mungkin juga menyebabkan bias. Kesimpulan dari praktikum ini adalah yang pertama, metode Food Recall 24 Hours dapat memberikan gambaran asupan gizi. Yang kedua, hasil recall menunjukkan adanya ketidakseimbangan asupan gizi dengan protein dan lemak berlebih namun serat dan mikronutrien rendah. Dan yang terakhir, penting adanya upaya perbaikan pola konsumsi melalui variasi makanan khususnya sayuran, buah, dan sumber kalsium. Dan sarannya untuk penelitian selanjutnya, metode recall sebaiknya digunakan lebih dari 2 kali agar data lebih representatif. Selain itu, responden juga perlu dibantu dengan alat bantu visual dalam memperkirakan porsi makanan agar lebih akurat. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.